Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. 5 orang YouTuber mendapat tugas untuk mengunjungi sebuah mansion angker bekas pembunuhan 15 orang di London. Cerita punya cerita, misteri pembunuhan ini terkait dengan Dewa Aswins, dewa kembar dalam mitologi Hindu. Apa yang terjadi sebenarnya dan seseram apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Aswins 2023 selengkapnya. Di sebuah mansion yang terbengkalai, ada 5 YouTuber yang sedang melakukan dokumentasi. Seorang pria bernama Rahul mulai membuka kameranya. Yang lain bernama Farun menjelaskan melalui handy-talkie kepada Rahul kalau mansion tersebut milik seorang wanita bernama Arti. Dahulu, polisi menemukan 15 mayat di dalam mansion itu. Tapi hanya tubuh Arti saja yang tidak ditemukan. Rahul sendiri dengan kameranya sedang menyusuri sebuah ruangan di lantai 4. Ia sedang merekam suara pergerakan pintu. Kaget mendengarnya, Rahul pun mencari asal suara itu. Kemudian Rahul menemukan sebuah pintu menuju ke loteng di lantai 4 itu. Ia pun memberitahukan kepada teman-temannya yang lain. Farun meminta Rahul segera mengambil video di ruangan tersebut. Rahul pun menaiki tangga dan masuk ke loteng tersebut. Sesampainya di dalam, ia mencium bau tidak sedap. Saat memijak lantai kayunya, dia mendengar suara yang cocok untuk direkam dalam pembuatan videonya. Dia meminta teman-temannya untuk tidak bersuara selama ia merekam suara lantai kayu itu. Saat sedang merekam, ia mendengar suara misterius. Dia pun sedikit kesal dan berteriak agar jangan ada yang datang selama ia merekam. Namun memang tidak ada seorang pun yang datang ke ruangan itu. Tiba-tiba dia mendengar suara pijakan lantai. Rahul pun mulai panik dan bicara ke Farun. Farun meminta agar Rahul memutar kembali suara yang ia rekam barusan. Rahul pun memutar rekaman suara tersebut. Saat itu, Rahul mendengar ada suara seseorang yang berlari di ruangan tersebut. Namun Farun bilang mungkin itu hanya perasaannya saja. Farun pun meminta agar Rahul segera menyelesaikan rekamannya. Rahul pun naik tangga ke bagian atas loteng itu. Dia merekam suara pijakan tangga kayu. Namun tiba-tiba, lampu yang ia letakkan di atas terjatuh. Ia pun segera naik lagi ke atas. Rahul melihat sebuah lambang ritual di tembok ruangan itu. Kemudian dia melihat bangkai burung yang diikat di sebuah kursi. Setelah itu, Rahul mendengar suara lagi dari loteng di atasnya. Rahul pun panik, dan saat ingin turun ke bawah, pintunya sudah terkunci. Rahul mencoba membukanya. Di sisi lain, Farun mencoba mengontak Rahul, namun tidak ada jawaban. Rekan mereka seorang wanita bernama Ritu bilang melalui HT-nya, Rahul mungkin sedang merekam, sehingga dia mematikan HT-nya. Farun sendiri sedang menyusuri lantai pertama mansion tersebut. Kemudian Farun pun masuk ke kamar Arti, si pemilik rumah. Farun yang sudah tahu tentang info rumah itu, merekam sambil menjelaskan tentang setiap ruangan di sana. Farun mulai panik. Dia kemudian melihat pintu kamar tersebut bergerak sendiri. Lalu, sesuatu terjatuh di belakangnya. Di ruangan yang lain, ada 2 wanita yaitu Grace dan Ritu. Grace yang mendengar suara Farun mencoba mencari asal suara tersebut. Sementara Ritu masih sibuk mencoba senternya yang tidak mau menyala. Ketika senternya sudah menyala, Ritu tidak melihat Grace lagi. Ia pun berteriak memanggil nama Grace. Grace? Ritu! Grace? Grace? Ritu pun segera mencari Grace. Dari HT, terdengar suara Arjun yang panik. Namun Ritu tidak bisa mendengarkan suara Arjun dengan jelas. Ritu pun kembali mencari Grace. Ia menemukan sebuah kamera tergeletak di lantai. Dan ketika masuk ke ruangan, dia melihat Grace sedang berdiri. Arjun mengontak Ritu dan bilang, Farun, Rahul, dan Grace telah tewas. Ritu pun terkejut, karena ia sedang melihat Grace berada di depannya. Lampu flash dari kamera yang tergeletak di lantai tiba-tiba menyala. Dan saat itu, Grace pun menghilang. Ritu segera berlari dan menaiki tangga. Namun saat mencapai sebuah pintu, dia tidak bisa membukanya. Ritu mengarahkan senternya ke bawah tangga. Di sisi lain, hanya tinggal Arjun saja yang selamat.
Saat sedang mengontak Ritu, Arjun mendengar suara Ritu di sekitarnya. Ia pun segera keluar ruangan dan memeriksa asal suara itu. Dia menuruni tangga besi dan menuju ke halaman belakang. Dia terus mencari asal suara Ritu di halaman belakang tersebut. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Kita kembali ke awal cerita. Saat itu, kelima YouTuber itu baru akan menuju ke mansion tersebut. Awalnya, mereka berlima mendapatkan pekerjaan, yaitu sebuah proyek yang akan mereka lakukan di sebuah mansion terbengkalai yang berada di London. Jadi tugas mereka adalah merekam dan mengirimkan contoh film sambil menjelaskan tentang riwayat mansion tersebut. Dan mereka harus membuat video yang mengesankan. Ritu kemudian bilang, besok pada tanggal 11 November merupakan hari ulang tahun suaminya, yaitu Arjun. Dan mereka berencana menyelesaikan pekerjaannya sebelum itu. Setelah itu, mobil yang mengantarkan mereka berhenti. Pengemudi mobil mengatakan kalau mereka harus berjalan untuk sampai ke mansion tersebut. Mansion itu berada di sebuah pulau, sehingga ketika malam tiba, air laut akan pasang, dan mereka tidak bisa kemana-mana, karena jalan yang menghubungkan keluar pulau akan tergenang air. Namun pada pagi hari, air akan kembali surut. Setelah itu, 5 orang tersebut pun berjalan kaki menuju mansion. Saat Arjun berbalik, dia melihat ke arah si pengemudi tadi. Ritu si istrinya pun memanggilnya. Dan ketika Arjun kembali melihat pengemudi, ia sudah pergi. Itu hanya hayalan Arjun saja. Mereka pun melanjutkan berjalan kaki menuju mansion tersebut. Dalam perjalanan, Varun menjelaskan rumah ini milik Vikram Raj, seorang pengusaha kaya dari Inggris. Dan ia meninggal pada tahun 2003. Ia mendapat pulau dan mansion ini dari hasil lelang pemerintah. Dia menghadiahkan mansion ini pada putrinya Arti Raj. Arti merupakan arkeologi terkenal dalam bidang agama dan ritual seperti tradisi kuno. Sebelumnya, ada laporan yang mengatakan kalau Arti mencuri artefak sejarah terkutuk dari Kanchipuram. Dan artefak itu tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Di dalam mansion, ditemukan jejak ritual aneh, serta simbol yang digambarkan di dinding. Polisi menemukan 15 mayat yang dibunuh secara brutal, dan Arti juga diperkirakan bunuh diri di sana. Namun tubuhnya yang ditemukan di sana masih menghilang sampai sekarang. Tak terasa, hari semakin sore, dan air pun mulai pasang. Dalam perjalanan, Ritu memberikan sebuah surat yang berisi kalau Rahul telah diterima di Sekolah Teknik Berlin. Dan untuk seluruh biayanya, mereka telah mempersiapkannya. Rahul merupakan adik mereka paling kecil. Rahul pun sangat bahagia dan terharu. Dalam perjalanan, Arjun membaca buku yang ditulis Arti. Orang yang mati di bumi tidak meninggalkan dunia sepenuhnya. Mereka terjebak dalam kondisi peralihan, dan mereka sendiri tidak tahu kalau mereka sudah mati. Jadi, mereka terus mencoba menghubungi kita. Akhirnya, setelah jauh berjalan, mereka pun sampai di mansion tersebut. Mereka mulai menyusuri sekitar mansion. Saat sedang berjalan, Arjun terfokus pada suatu ruangan. Arjun! Ritu pun mendekati Arjun dan bertanya ada apa. Arjun bilang tidak ada apa-apa. Mereka semua pun masuk ke dalam mansion tersebut. Setelah itu, mereka bersiap-siap. Masing-masing membawa HT. Varun mengarahkan mereka untuk berpencar. Rahul ke loteng, Grace ke aula pertama, dan setelah itu ke ruang basement. Ritu juga ke basement, dan Varun sendiri akan memeriksa bagian atas. Sementara Arjun hanya memeriksa isi dalam mansion itu. Ketika semuanya berpencar, Arjun menaiki tangga. Di sisi lain, Grace sedang menyusuri ruangan aula dan sekitarnya sambil memfoto. Namun ketika melihat hasil fotonya, ia terkejut karena merasa ada yang aneh. Kemudian, lampu penerang yang ia gunakan mati. Varun? Grace mulai ketakutan karena ada suara aneh yang terus menakutinya. Varun mengontak hati mereka dan mengatakan dia menemukan ruangan Arti. Sementara Arjun baru saja sadar dari pingsannya. Dan ketika bangun, Arjun mendengar suara dan mengikuti arah suara itu. Setelah memasuki sebuah ruangan, ia merasakan sesuatu. Arjun pun segera mengontak Varun melalui HT. Namun tidak ada jawaban.
Kemudian ia pun mendengar sesuatu dan berlari ke arah suara tersebut. Dia tidak sengaja meninggalkan HT-nya. Saat menuruni tangga, dia mendengar suara pintu dan ia pun segera berlari ke arah suara tersebut. Di sisi lain, Varun sedang memeriksa sebuah ruangan seperti gudang. Dia mendengar suara pecahan kaca. Kemudian dia memeriksa ke arah suara itu. Varun menemukan sebuah pecahan cermin. Ritu sendiri telah sampai di gudang basement. Ia mencoba mengontak yang lainnya melalui HT, tapi tidak ada jawaban. Ritu mendengar sesuatu. Dia pun mencoba memeriksanya. Ritu pun ketakutan dan segera ingin keluar. Namun pintunya terkunci. Tiba-tiba, beberapa pintu yang di belakangnya terbuka sendiri. Ia pun segera berlari menuju ruangan yang lain. Varun, Rahul, Ritu mencoba mengontak Arjun. Namun tiba-tiba saja, Ritu sudah memegang golok di tangannya. Ia melempar golok itu, dan golok itu kembali terjatuh di dekat kakinya. Dia pun segera berlari. Di tempat berbeda, Arjun sedang memeriksa ruangan yang lain. Ia memasukkan tangan ke bawah kursi dan menemukan sebuah kamera. Sementara Rahul masih mencari jalan keluar dari sebuah ruangan. Rahul sangat ketakutan. Ia mencoba berlari dari situ. Namun ia tidak bisa kemana-mana karena pintunya terkunci. Kemudian alat perekam suaranya yang terjatuh tiba-tiba menyala. Rahul juga mendengar suara seperti ada yang mendekatinya. Di sisi lain, Arjun sedang memeriksa ruangan lainnya. Dia mencoba menyalakan perapian. Di sebelah gambar itu, dia melihat sebuah lukisan simbol dan di tengahnya ada lukisan wajah dirinya. Arjun kemudian mencoba menyalakan kamera yang ia temukan tadi. Namun kameranya tidak bisa menyala. Kemudian dia mendengar suara Ritu memanggilnya. Arjun pun segera keluar dan menuju ke halaman depan. Arjun melihat Varun datang dan ingin meminta bantuannya. Padahal dia melihat tubuh Varun berada di sebelahnya. Akhirnya Arjun sadar kalau roh teman dan istrinya terjebak dalam kondisi perantara seperti yang dituliskan oleh Arti di bukunya. Dia melihat sebuah kamera di sekitar situ. Dan setelah melihat kamera tersebut, ia sangat terkejut. Ternyata dia sendirilah yang telah membunuh istri dan temannya. Arjun segera berlari dan ingin masuk ke mansion itu lagi. Namun dari luar, Arjun seperti melihat Ritu berada di sebuah ruangan. Ia pun segera ke ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan itu, tidak ada siapapun. Arjun teringat tentang kamera yang ia temukan tadi. Dia segera mencari laptop di barang bawaan Ritu. Ketika membongkar tas istrinya, dia melihat sebuah test pack dengan hasil positif. Ternyata, Ritu istrinya itu sedang hamil. Itulah kejutan yang dirahasiakan Ritu sebagai hadiah ulang tahun Arjun. Setelah mengetahui itu, Arjun pergi ke ruangan yang bergambar simbol tadi sambil membawa laptop. Dia melihat hasil rekaman dari kamera yang ia temukan. Itu merupakan dokumentasi dari Arti. Ini adalah penelitian untuk buku keduanya. Arti menceritakan kisah Dewa Aswin yang ia dengar. Saat itu, Arti pergi ke Kancipuram untuk melakukan penelitian. Dari cerita yang dia peroleh, pada zaman dahulu, ada seorang petani yang memiliki putra kembar. Dan saat kedua anak tersebut sedang bermain, mereka tenggelam dan meninggal. Petani yang patah hati berdoa kepada Dewa Aswin. Dewa Aswin pun muncul dan menyelamatkan salah seorang putranya. Lalu Dewa Aswin memberikan 2 artefak sakti dari surga pada anak itu, serta memberkatinya dengan anugerah, yaitu selama anak itu punya kedua artefak tersebut, tidak ada yang bisa membunuhnya, kecuali kematian alami yang merupakan ajalnya. Namun seiring berjalannya waktu, anak tersebut sangat merindukan saudara kembarnya. Iblis yang mengawasi semua kejadian itu, mendekati anak tersebut dalam wujud manusia. Iblis itu pun mengatakan akan menghidupkan saudara kembarnya, dengan syarat anak itu memberikan salah satu artefak tersebut. Setelah terpengaruh, anak itu pun memberikan salah satu artefak dengan harapan bisa bertemu saudaranya kembali. Setelah mendapatkannya, iblis itu membangkitkan iblis lainnya dari neraka. Kemudian dia merubah wujud salah satu iblis menjadi seperti saudara kembar anak itu. Anak laki-laki yang telah dihidupkan kembali itu tidak mengetahui kalau kembarannya yang datang ini merupakan jelmaan iblis. Dia pun membawanya ke desa. Sejak saat itu, malapetaka pun terjadi di desa.
Akhirnya penduduk desa mengetahui kalau iblis menyamar menjadi anak laki-laki itu untuk melakukan hal buruk. Kemudian seluruh desa melakukan mahayaga dan mendapatkan kembali artefak yang hilang itu. Kemudian penduduk juga berhasil membuang iblis yang menyamar menjadi anak laki-laki itu ke neraka. Dan iblis itu pun mengutuk, dia akan kembali dan menguasai manusia lagi. Dan untuk mencegah kutukan itu, penduduk desa mengikat artefak tersebut menggunakan benang suci. Setelah itu menguburnya di dalam tanah. Dan jika artefak itu kembali dipisahkan, iblis tersebut akan kembali bersama iblis lainnya ke bumi. Setelah mengetahui itu, Arjun pun melihat rekaman video lainnya, di mana setelah 6 bulan pencarian, Arti ternyata telah menemukan artefak tersebut. Dan itu merupakan hari terakhir Arti di India. Arti pun menyiapkan dokumentasi dasar untuk diserahkan ke bagian survei arkeologi India. Arti pergi ke penginapan milik temannya, dan di sana dia melakukan penelitian sendiri sambil menunggu timnya yang lain datang. Arti mengeluarkan artefak itu, dan setelah memegangnya, ia merasakan ada sesuatu yang mengendalikan pikirannya. Lalu ketika dia melihat kembali, hanya tinggal satu artefak saja yang ada di sana. Arti tidak ingat apapun setelah itu. Yang Arti ingat hanyalah dia sedang dalam penerbangan ke London dan sampai ke mansion sambil membawa manuskrip kuno yang berumur 1000 tahun dan salah satu artefak. Arjun kemudian membuka video dokumentasi lainnya. Isi dokumentasi Arti kali ini tentang bagaimana cara berhubungan dan berkomunikasi dengan alam astral manusia. Arti menjelaskan, selalu ada jiwa yang selalu berkeliaran di sekitar kita, dan mereka mencoba berkomunikasi dengan kita. Namun hanya sedikit orang yang bisa merasakannya. Tiba-tiba, Arti mendengar sesuatu. Arti pun ketakutan. Ia merasakan ada seseorang di sekitarnya. Namun anggota timnya tidak terlihat seorang pun. Dia tidak bisa keluar dari mansion itu. Di video berikutnya, Arti telah menerjemahkan manuskrip yang ia temukan sebelumnya. Dan jika informasi yang ditulis manuskrip itu benar, maka Arti telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tiba-tiba Arti mendengar suara yang keras. Arti pun semakin ketakutan. Setelah itu, Arjun mendengar suara, dan ia pun keluar untuk memeriksa asal suara tersebut. Arjun bertemu dengan Varun. Varun sangat ketakutan. Varun bilang dia tidak bisa menemukan adiknya Rahul. Kemudian, Arjun pun melihat Ritu. Dia segera memeluknya. Ternyata, Arjun telah masuk ke alam roh. Arjun tidak melihat Ritu lagi di sana. Dia pun segera berlari dan mencarinya. Dia menemukan Ritu berdiri sendirian. Arjun masuk ke sebuah ruangan dan menutup pintunya. Dia pun telah kembali ke alam nyata. Arjun melihat sambungan video dokumentasi dari Arti. Arti menjelaskan, setelah iblis itu membunuh kita di dunia nyata, iblis itu akan membawa kita ke alam terkutuk. Dan dia akan menyiksa kita sampai mati. Ketika kita mati di alam terkutuk, kita juga akan mati di alam nyata. Waktu yang dimiliki untuk menghentikan kutukan hanya sampai tanggal 11 November. Itu berarti besok. Dalam manuskrip tertulis, jika iblis bangkit, maka anak laki-laki yang diberkati Dewa Aswin itu pun akan datang untuk menghentikan iblis tersebut. Arti meminta siapapun yang melihat videonya untuk segera menemukan kedua artefak dan mengikat kembali menjadi satu. Arjun kemudian mencari sesuatu di rak buku. Dia pun menemukan salah satu artefak. Dia mendengar suara Arti yang mengatakan, untuk menghentikan iblis itu, dia harus mengambil jalan iblis. Arjun pun sadar kalau Ritu dan teman-temannya masih hidup. Suara Arti mengatakan, Ritu dan yang lainnya sekarang sedang terjebak di dunia roh dan sedang menderita. Jika mereka mati di dunia roh, mereka juga akan mati di dunia nyata. Cara menghentikan iblis itu adalah dengan menghentikan kutukan itu dari alam roh, yaitu dengan cara mengambil jalan iblis. Arjun pun mencoba untuk mengendalikan dirinya. Dia berbicara lagi dengan Arti. Namun suara Arti tidak terdengar lagi. Kemudian Arjun pun mencari terjemahan dari manuskrip yang dibuat Arti. Arjun pun menemukan terjemahannya. Setan mengendalikan manusia dengan mengambil alih pikiran mereka. Anak laki-laki itu tidak bisa dibunuh. Si anak dan iblis terhubung dengan kutukan itu. Untuk menghentikan si iblis, anak laki-laki itu harus tahu siapa dia sebenarnya. Arjun pun mulai berpikir,
Bagaimana cara ia mendapatkan artefak yang satunya lagi yang berada di dunia roh? Arjun pun berpikir, jika menutup mata di satu alam, kita akan membukanya di alam lain. Dan hanya dia satu-satunya yang masih hidup. Ia juga mulai berpikir bagaimana jika ia mati. Dia pun teringat dengan sebuah pesan, yaitu untuk masuk ke dalam pikiran iblis dan membunuhnya, pertama kita harus membunuh iblis dalam pikiran kita. Arjun pun mulai mencari sesuatu. Ia membungkus wajahnya dengan plastik wrapping, kemudian mengikat tangannya dengan kabel T. Arjun pun terbangun di alam roh sambil memegang salah satu artefak. Arjun pun menyusuri tempat seperti gua. Arjun melihat anak itu memegang artefak yang satunya. Kemudian anak tersebut menghilang dan hanya tertinggal artefaknya saja yang tergeletak di tanah. Arjun segera mengejar anak itu. Tanpa sengaja, Arjun menjatuhkan artefak yang ia pegang. Setelah itu, bayangan iblis itu pun menghilang. Tiba-tiba, tubuh Arjun dikendalikan oleh iblis tersebut. Kedua tangannya pun memegang leher dan kepalanya. Arjun pun tersadar dan kembali ke alam nyata. Namun ia kembali meninggal karena wajahnya masih tertutup plastik. Dan ketika kembali ke alam roh, Arjun melihat iblis itu lagi. Iblis tersebut kembali mengendalikan Arjun. Dan hal yang sama pun terjadi kembali. Seperti yang diceritakan, anak yang memiliki patung tersebut tidak bisa mati karena dibunuh, kecuali mati secara alami. Arjun yang memegang artefak itu pun tidak bisa mati karena dibunuh, bahkan oleh iblis tersebut. Dari kejauhan, Arjun melihat Rahul dan Varun yang ketakutan. Tiba-tiba, Varun dikendalikan oleh iblis tersebut. Varun pun tersadar. Dia berteriak histeris karena telah membunuh adiknya. Iblis itu pun kembali menjumpai Arjun. Iblis bilang, dialah yang membuat Arjun datang ke alam itu untuk mencari artefak yang kedua. Iblis itu berniat untuk mengendalikan Arjun dari alam roh. Setelah itu ia bisa mengirim seluruh iblis ke alam nyata. Dan setelah sampai di alam nyata, ia akan mengendalikan semua orang. Si iblis menginginkan agar dia ada di dalam kepala semua orang di dunia nyata setiap saat. Saat itu Arjun melihat istrinya Ritu dikendalikan oleh iblis. Dia ingin menggorok lehernya sendiri. Arjun berusaha menghentikan Ritu. Namun kali ini Arjun berhasil menghentikannya. Iblis tersebut pun terkejut. Arjun pun mulai sadar, selama dia memiliki artefak itu, dia tidak bisa dibunuh. Dan selama dia dan iblis itu sama-sama memiliki artefak tersebut, mereka juga saling terhubung. Jika iblis bisa mengendalikan pikirannya, maka Arjun juga bisa melakukan hal yang sama. Kemudian Arjun pun mengendalikan dirinya dan kembali ke mansion. Setelah kembali sadar, Arjun mendengar suara Arti yang menangis. Dia pun mengikuti asal suara itu. Dia akhirnya melihat Arti sedang duduk di sebuah ruangan. Arti pun tiba-tiba menghilang. Saat Arjun sedang mencari Arti, dia ditusuk dari belakang. Arjun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Ketika berlari, Arjun terjatuh dari tangga. Dia pun melihat ke arah tangga itu. Arjun kembali menatap Arti yang dikendalikan oleh iblis tersebut. Kali ini, Arjun bisa mengendalikan kembali iblis tersebut melalui roh Arti. Arjun mencoba berbicara dengan Arti dan menanyakan di mana artefak yang kedua. Arjun yang berada di dalam air pun akhirnya menemukan artefak yang kedua. Arjun akhirnya mendapatkan kedua artefak tersebut. Dia pun mengendalikan pikiran iblis itu, sehingga iblis itulah yang menyatukan dan mengikat kembali kedua artefak menjadi satu. Di dunia nyata, Varun, Grace, dan Ritu pun berhasil selamat. Namun Rahul yang telah mati dalam dunia roh sebelumnya tidak dapat terselamatkan. Ritu pun segera berlari ke mansion untuk menyelamatkan Arjun. Di alam roh, Arjun ingin menghancurkan iblis itu untuk selamanya. Dia pun memutuskan untuk mengikat kedua artefak itu bersama-sama dan setelah itu membunuh dirinya. Di alam nyata, Ritu berhasil menemukan tubuh Arjun. Ia pun melepaskan plastik yang menutupi wajahnya. Di alam roh sendiri, Arjun mengambil artefak itu dan akan membunuh dirinya.
Dan di dunia roh, hanya tertinggal arti seorang diri. Nah guys, itu tadi alur cerita Aswins 2023 selengkapnya. Sebuah film tentang artefak yang disalahgunakan iblis untuk menguasai umat manusia. Nah, berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya dan tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.